Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian dalam proses pembelajaran daring mata pelajaran pembiakan tanaman. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada proses pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar menganalisis pembiakan tanaman secara vegetatif. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami konsep perkembangbiakan secara vegetatif. Siswa mampu melaksanakan perkembangbiakan secara vegetatif. Pembiakan tanaman secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu pembiakan vegetatif alami dan pembiakan vegetatif buatan. Pembiakan secara vegetatif alami merupakan pembiakan tanpa bantuan manusia. Alat perkembangbiakannya tumbuh dengan sendirinya. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya dapat dilihat pada gambar seperti pada rebung bambu, tunas pisang, tunas cemara, dan tanaman cocor bebek. Selain perkembangbiakan dengan tunas, dapat dilakukan perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan umbi. Umbi merupakan bagian tanaman yang memuka dalam tanah karena berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya dapat Anda lihat pada gambar. Perkembangbiakan dengan umbi dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contohnya dapat dilihat pada bawang merah. Yang kedua adalah umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi, merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Contohnya adalah kentang. Yang ketiga adalah umbi akar, yaitu bagian akar yang membesar, berfungsi sebagai cadangan makanan, dan ciri-cirinya tidak berbuku-buku, tidak mempunyai kuncup dan daun, serta tidak memiliki tunas. Contohnya dapat dilihat pada gambar, yaitu singkong, wortel, dan lobak. Perkembangbiakan dengan gradiatus stolon, yaitu batang yang tumbuh di permukaan tanah tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tunas baru. Contohnya adalah rumput teki dan stroberi. Perkembangbiakan dengan spora. Spora berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang berbentuk seperti biji dengan ukuran sangat kecil. Kemudian spora tersimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika spora jatuh ke tanah akan tumbuh tanaman baru. Contohnya perkembangbiakan dengan spora yaitu pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan dengan rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, disebut juga akar tunggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Ciri-cirinya adalah mirip akar tetapi berbuku-buku. Pada setiap ujungnya terdapat kuncup
Pada setiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisik, pada setiap ketiak sisik terdapat tunas. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan cur. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya mengenai perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.